Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robby di channel Visual Geek Stuff. Di channel ini saya berbagi pengalaman dan perjalanan saya di dunia hobi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas produk dari Poprace, yaitu Poprace Mazda RX-7 RE Amemiya. Ini adalah rilisan ke-116 dari Poprace dan rilisnya itu kalau nggak salah di pertengahan Desember 2024 ya kalau di sini. Nah, seperti apa produknya? Kita akan lihat, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu packagingnya. Untuk packagingnya sendiri dia menggunakan box seperti ini dan dilapisi dengan plastik ya. Dan di bagian depan kita bisa lihat siluet dari diecast-nya seperti itu teman-teman ya, cakep sekali. Dan di bagian samping di sini ada logo Poprace, di bagian sini ada warning dan juga harusnya di sini ada license ya. Cuman di sini saya nggak nemu stiker license-nya. Harusnya sih ini udah license ya, karena dia berani nyantumin Mazda RX-7 di sini ya, nama brandnya. Cuma kalau kalian dapat info yang lebih akuratnya silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Lalu di bagian samping di sini ada logo Poprace dan juga siluetnya. Di bagian bawah di sini ada nomor perilisan yaitu PR64 nomor 116. Nah, seperti itu aja untuk packagingnya. Sekarang kita akan lihat diecast-nya nih. Nah, ini dia diecast-nya yang udah saya unboxing. Seperti biasa di dalamnya dia menggunakan bubble seperti ini untuk melindungi ketika saat pengiriman teman-teman ya. Lalu kita akan lihat dulu sekilas. Semoga aja nggak ada yang den ya mobilnya ataupun Miss QC gitu ya. Ini warna kuningnya sih saya suka banget karena sekilas dia mirip mobilnya si Kyosuke Takahashi di inisial D ya teman-teman kalau kalian tahu. Dan untuk part-partnya sepertinya sih aman ya, nggak ada yang den ataupun hilang. Jadi kita akan langsung aja bahas detailnya teman-teman ya. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari bagian wingnya dulu teman-teman ya. Untuk wingnya dia plastik dan dia dikasih motif carbon fiber seperti ini. Untuk motif carbon fibernya sendiri ini bagus ya, nggak ada yang cacat. Lalu di bagian atasnya di sini ada tulisan RS Super G. Untuk kaca belakangnya ini list-listnya rapih juga. Tuh kalian bisa lihat ini ada list hitamnya ya, melingkar seperti ini. Dan di bagian dalamnya juga kita bisa lihat di situ ada roll bar ya warna silver. Kelihatan nggak sama kalian tuh? Nah, seperti itu teman-teman ya. Lalu kita lihat bagian atapnya. Untuk atapnya sih lumayan bagus. Ini lumayan glossy juga, cuman belum mirror effect sih ya. Masih kelihatan agak sedikit kulit jeruk tuh. Dan di bagian depan seperti ini teman-teman ya. Di sini ada list-list warna hitam di bagian kacanya, dan untuk wipernya dia menyatu dengan kacanya teman-teman ya. Ini kacanya dari Mika teman-teman ya. Lalu di bagian interiornya di situ kita bisa lihat ada kursi bucket seat warna merah, ada dua ya. Dan ini tentu saja setir kanan teman-teman ya, karena mobil JDM juga. Dan yang menarik di sini untuk kap mesinnya dia menggunakan full karbon seperti ini. Dan yang menariknya juga ini bisa dibuka teman-teman ya. Nanti saya liatin. Untuk detail-detailnya di sini ada air vent juga. Nih kelihatan ya sama kalian nih. Satu, dua, ada dua air vent di sebelah kiri dan kanan. Dan ini bolong ya. Ini untuk bagian sininya bolong teman-teman ya. Nih, bolong sampai ke dalam sama dengan bagian air vent yang di sininya juga nih. Lalu di bagian bawah di sini ada tulisan RS Super G, dan di bagian headlamp di sini ada lampu yang enggak pop up teman-teman ya. Cuman dia ada detailnya tuh. Kalian bisa lihat sendiri tuh bagian dalamnya. Nah, seperti itu detailnya ya. Lumayan bagus juga. Sekarang kita akan lihat mesinnya teman-teman ya, karena ini bisa dibuka. Jadi kita akan buka. Saya buka pakai glue tack teman-teman ya. Congkel dikit. Nah, untuk detail kap mesinnya seperti ini teman-teman ya. Bisa kalian lihat sendiri. Di sini ada strut bar warna silver, dan juga di sini ada selang-selang juga untuk radiator warna silver juga. Dan di sini ada detail warna biru ya untuk selangnya nih. Di bagian sini juga ada. Untuk radiatornya juga lumayan detail ya. Di situ ada gerigi-geriginya. Cuman ini part-partnya sih plastik ya saya rasa. Ya ini plastik. Dan di bagian sini kapnya ini bolong teman-teman ya. Ini bolong tuh nih. Bisa kalian lihat tuh. Nembus sampai sana ya. Untuk detailnya ini cakep banget dari Poprace, dan juga untuk mekanisme pembukanya ini nggak terlalu gede juga, jadi kelihatan masih proper lah ya untuk dibuka-buka, dan ini mudah juga untuk membukanya ya. Sekarang kita akan tutup dulu. Lalu di bagian bawah di sini ada lampu sen yang sayangnya ini dikal doang teman-teman ya. Dan di bagian sini ada air vent lagi. Air ventnya ada 3 ya, di kiri kanan 2 dan di tengah 1 nih teman-teman ya. Sebetulnya ini ada detailnya, cuman kurang kelihatan nih ya karena agak dalam juga. Tapi dia nggak sampai bolong ya. Ini untuk air ventnya. Di bagian plat nomor di sini ada tulisan RX-7, dan di bagian kiri kanan di sini ada kanat juga dari plastik teman-teman ya. Ini dari plastik nih 2 ya. Lalu untuk lipsnya sendiri ini lipsnya menyatu dengan base teman-teman ya. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya nih. Nah, untuk bagian samping kirinya seperti ini teman-teman ya. Ini bagus banget ya. Ini nggak terlalu agresif gitu ya untuk body kitnya, dan iya cocok aja untuk RX-7 FD3S ini. Sekarang kita akan lihat bagian sininya dulu nih teman-teman. Seperti biasa di sini ada tulisan ini Super G, cuman kecil tapi dia nggak bleber-bleber kok ya. Jadi masih aman. Lalu untuk bagian over fendernya di sini dia ada detail rivet-rivetnya. Cuman kelihatan nggak sih sama kalian? Nah, itu untuk rivet-rivetnya agak kurang kelihatan ya. Tapi ada tuh di situ teman-teman ya. Lalu di bagian samping sininya ada tulisan
RE Amemiya nih dalam bahasa Jepang ya, seperti itu. Lalu di bagian sini ada kaca ya teman-teman ya. Kacanya juga lumayan ya, untuk list-listnya warna hitamnya masih bagus tuh ya, dan bening juga untuk kacanya ya. Lalu di bagian dalamnya di sini ada kursi bucket seat warna merah, bisa kalian lihat seperti itu. Dan di bagian sini ada spion yang sayangnya nggak ada reflektornya teman-teman ya untuk spionnya. Cuman untuk bentuknya sih udah mirip dengan mobil aslinya ya untuk spion ini tuh. Lalu di bagian sini juga ada lampu ya. Sayangnya lampunya ini bukan mika ya, cuman dikal doang. Lalu juga di sini ada tulisan kecil ya teman-teman seperti itu. Di bagian sini bisa kita lihat ada kanard yang tadi saya bilang. Dan untuk bannya sendiri dia rolling teman-teman ya, nih seperti ini. Nah ini dia rolling teman-teman ya. Tapi sayangnya ini belum ada disc brake-nya teman-teman ya, seperti itu. Dan untuk list-list bodinya juga masih kelihatan ya, ini nggak ketebalan, catnya bagus, jadi lebih kelihatan asli gitu ya kalau di foto itu. Jadi seperti itu untuk bagian samping kirinya. Sekarang kita akan lihat bagian belakangnya. Nah untuk bagian belakang seperti ini teman-teman ya, kita bisa melihat di situ ada lampu khasnya Mazda RX-7. Dan yang bagusnya ini bukan 90% black-nya ya, bisa kita lihat detail titik-titiknya tuh ya. Nah ini ada lampu rem, lampu sen gitu ya, jadi kelihatan, dan ini bagus menurut saya ya. Lalu di bagian sini ada logo Mazda juga ya teman-teman ya. Ini cuman dikal doang. Dan di sini ada logo RX-7 juga, cuma dikal doang. Dan di bagian sini ada lampu rem juga, cuma lampu remnya ini dia dikal doang, bukan mika teman-teman ya, sayangnya seperti itu. Dan di bagian plat nomor di sini ada tulisan RX-7. Dan untuk diffusernya dia warna hitam teman-teman ya, dia nggak menyatu dengan base teman-teman ya. Cuman kedengarannya nih kayak besi ya diffusernya. Tapi kalau misalkan beneran ini besi sih bagus ya. Jarang-jarang ada yang ngasih diffusernya besi gitu ya, kecuali dia menyatu dengan base-nya gitu. Dan di bagian sini kita bisa lihat ada exhaust kecil, dia warna silver dan dia nggak bolong sayangnya ya. Ini nggak bolong, cuma dicat aja warna hitam biar kelihatan bolong. Seperti itu untuk bagian belakangnya teman-teman ya. Nah sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya lagi. Di bagian sini sih nggak ada yang beda dengan samping sebelah sininya. Yang membedakan itu di sini nih, dia ada untuk pengisian bahan bakarnya teman-teman ya. Ini untuk tutup tangkinya ada detailnya seperti itu. Untuk bagian lainnya sama. Jadi kita akan lihat base-nya sekarang ya. Nah untuk base-nya seperti ini teman-teman ya. Di sini ada logo Pop Race dan dia base-nya besi juga. Di sini ada tulisan Made in China. Dan untuk profile ban-nya seperti ini. Dia ada alurnya. Untuk bagian depannya juga sama dan dia rolling juga. Untuk bautnya di sini kelihatannya cuma satu. Cuman kayaknya sih di sini tuh ada baut lagi teman-teman ya. Di sini ada baut lagi untuk penguncinya. Karena kalau misalkan cuma satu itu menurut saya nggak akan kuat sih ya untuk mengunci semua bodinya. Jadi sepertinya dia disembunyikan di bagian sini untuk bautnya ya. Nah sekarang saya akan tes rolling atau enggak, dan ternyata rolling lancar banget teman-teman ya. Walaupun agak sedikit naik turun gitu ya rollingnya tuh. Tapi untuk rollingnya sih lancar ya. Kalau kalian mau mainin di track silahkan gitu ya. Tapi kalau saya sih buat di foto-foto aja gitu ya. Nah jadi kesimpulannya gimana untuk Pop Race RX-7 RE Amemiya warna kuning ini. Dengan harga 195.000 harga PO teman-teman ya. Kalian bisa dapat diecast yang bisa pop up, detail juga. Dan kalau kalian dapat yang QC-nya bagus, ini menurut saya sangat-sangat worth it. PR-nya cuma satu. Ini kalau misalkan kalian mau ganti velg akan lebih bagus kayaknya ya, karena velgnya ini agak sedikit kurang sih menurut saya ya. Ini kalau misalkan diganti velg dengan yang ada disc brake-nya, ini udah cakep banget ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian dapat yang QC-nya bagus gitu ya, part-partnya lengkap, ini sangat-sangat worth it. Karena sepengetahuan saya juga yang bikin castingan RX-7 RE Amemiya itu cuma Pop Race ya. Coba koreksi aja bila saya salah teman-teman ya. Jadi di harga segini ya worth it teman-teman ya untuk detail seperti ini. Tapi itu menurut opini pribadi saya. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar teman-teman ya, seperti biasa. Kasih juga saran dan masukan di kolom komentar. Dan bila kalian merasa terbantu dengan video ini, bantu saya subscribe channel ini. Dan juga bila kalian berkenan, silahkan follow Instagram saya di visualgeek_stuff. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini bagus banget sih ya. Kayaknya nggak akan dijual sih ya. Mantap Pop Race.